Ongol-ongol ini rasanya enak banget. Mau tahu cara membuatnya? Selamat datang di Ifda Miko Channel. Oke teman-teman semuanya, langsung saja. Bahan yang kita gunakan di sini tepung sagu 250 gram, santan 800 ml yang kita ambil dari setengah biji kelapa. Oke, pertama kita bikin campuran sagu. Teman-teman, santan yang saya gunakan ini adalah santan encer. Jika teman-teman ingin menggunakan santan yang lebih kental, boleh-boleh saja ya, sesuai selera. Ini santan sedang saya tuang secara bertahap dulu. Ini untuk memudahkan kita mencampurkan sagu dengan santan. Kita aduk-aduk sampai tidak ada lagi sagu yang menggumpal. Kalau sudah tidak ada lagi sagu yang menggumpal, sekarang kita tuang saja sisa santannya. Setelah tercampur semuanya, kita sisihkan dulu ini teman-teman. Sekarang kita persiapkan dulu bahan lainnya. Oke? Gula aren 300 gram kita iris halus-halus. Dua lembar daun pandan untuk pewangi alaminya kita siapkan juga. Oke teman-teman kemakene, masakanku enak. Sekarang gula yang sudah kita iris halus-halus tadi kita masak dulu ya teman-teman. Masukkan juga daun pandan yang sudah kita simpul. Untuk memasak air gulanya kita tuang air sebanyak 250 ml. Kita tambahkan juga sejumput garam. Kita tambahkan juga gula pasir sebanyak 6 sendok makan penuh. Untuk gula pasirnya, jika teman-teman lebih suka ongol-ongol yang manis, boleh teman-teman menambahkan lagi gula pasirnya, oke? Air gulanya sudah mulai mendidih. Gula arennya juga sudah larut semuanya. Itu tadi karena kita mengiris tipis-tipis gula arennya. Itu dia teman-teman, perlunya kita mengiris tipis-tipis gula arennya. Karena kalau langsung kita masak begitu saja, kasar, saat memasaknya dengan air yang sedikit saja, kemungkinan gula arennya belum hancur semuanya, tapi airnya sudah menyusut habis. Ini kompor sudah kita matikan. Air gula untuk ongol-ongol yang sudah masak ini, langsung saja kita tuang ke dalam wajan yang lebih lebar. Kita saring supaya ampas-ampasnya tidak ikut masuk. Di sini saya gunakan wajan yang lebih lebar supaya memasaknya nanti lebih leluasa. Air gula sudah dingin, langsung saja kita masukkan sagu yang sudah kita campur tadi dengan santan. Kita saring juga supaya ampas tidak ikut masuk. Sagu sebelum kita tuang, kita kocok dulu supaya sagu yang mengendap kembali tercampur rata. Sagu cepat mengendap saat kita diamkan. Kompor kita akan nyalakan, oke? Ongol-ongolnya, yuk kita masak saja. Kompor sudah dinyalakan, langsung kita aduk-aduk. Teman-teman, di awal memasak ongol-ongol ini saya gunakan api yang besar. Memasak ongol-ongol harus terus kita aduk-aduk. Mendiamkannya, tepung sagunya bisa mengendap di dasar wajan. Tepung sagu yang mengendap bisa-bisa menggumpal loh. Selain menggumpal, tepung sagu yang didiamkan juga bisa-bisa gosong loh. Teman-teman tahu sendiri kan, makanan kalau sudah gosong rasanya sudah kurang nikmat. Jadi kita harus sering-sering mengaduk-aduknya. Nah, teman-teman, bisa juga dilihat di sini ya, setelah beberapa saat kita memasaknya, ini sudah agak mengental sedikit.
Terus kita masak dan terus kita aduk-aduk. Di sini apinya masih tetap sama ya, masih api yang besar. Setelah kita lihat di mana sagunya mulai mengental, kita juga akan melihat sagu yang sudah mulai memadat. Jika sagu yang kita masak ini sudah mulai mengental, api langsung saja kita kecilkan supaya nanti ongol-ongolnya tidak gosong. Perubahan yang kita bisa lihat juga di mana sagunya sudah mulai memadat. Sagu yang sudah mulai memadat berwarna kecoklatan. Masih terus kita aduk-aduk, mengaduknya sampai ke dasar wajan. Tuh kan perubahannya sudah bisa kita lihat nih, sudah semakin banyak sagu yang memadat. Dan perubahan warna juga sudah semakin terlihat jelas. Terus kita aduk-aduk. Nah teman-teman, saat mengaduknya pastikan kita harus benar-benar mengaduknya sampai ke dasar wajannya supaya tidak ada sagu yang menempel pada dasar wajannya. Kalau dia sampai menempel nih, tidak tersentuh dengan sendoknya, sendok yang kita gunakan untuk mengaduk ini bisa-bisa nantinya itu malah mengerak. Jadi kita pastikan sampai ke dasar wajan. Nah saat mengaduk juga sambil dibolak-balik seperti yang teman-teman lihat di video. Jadi kita mengaduknya ke segala arah. Memasak ongol-ongol ini, selain kita aduk-aduk terus, kita juga pastikan kalau warna ongol-ongolnya ini semuanya sama. Tidak belang-belang ya teman-teman. Jadi seperti ini coklat-coklat semua. Bisa dilihat kalau di dasar wajan tidak ada sagu atau ongol-ongol yang mengerak. Itu karena kita mengaduk sampai dasar wajan. Nah masaknya ini sudah sampai di sini ya teman-teman. Dimana sampai ongol-ongolnya ini meletup-letup loh. Jadi kompor kita matikan saja. Setelah ini ada lagi langkah berikutnya. Untuk loyang ongol-ongol kita olesi dulu dengan minyak goreng supaya nanti lebih mudah saat kita melepaskan ongol-ongolnya. Oke, sekarang kita tuang saja ke dalam loyang yang sudah kita olesi dengan minyak goreng. Bisa dilihat di sini permukaannya menggumpal-gumpal kurang rapi. Jadi supaya rapi kita ketuk-ketuk dulu loyangnya. Kita rapikan dengan menggunakan kuas permukaan ongol-ongolnya. Kita sapukan. Kuas ini sebelumnya sudah kita celup ke dalam minyak goreng. Jadi ongol-ongolnya tidak menempel pada ujung kuasnya. Kita sapukan permukaannya dengan rata. Jadi nantinya permukaannya benar-benar rapi, tidak ada ongol-ongol yang menggumpal-gumpal. Setelah kita sapukan dengan rapi permukaan ongol-ongolnya, ongol-ongol kita diamkan hingga benar-benar dingin. Jadi ini menunggu dingin agak lama ya teman-teman. Oke teman-temanku makune, masakanku enak. Ongol-ongolnya sudah dingin ini. Lihat tuh, permukaannya benar-benar cantik ya. Yuk, langsung saja kita potong. Untuk pisau pemotongnya, kita lapisi dulu dengan plastik supaya nanti lebih mudah kita saat memotong ongol-ongolnya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita potong saja ya ongol-ongolnya. Untuk ketebalan ongol-ongolnya, kita sesuai selera saja. Nah, saat memotong ongol-ongolnya, kita pastikan mata pisaunya sampai menyentuh ke dasar loyangnya. Supaya nanti ongol-ongolnya bisa saling memisah loh setiap potongan-potongannya. Karena kalau nanti tidak sampai ke dasar loyangnya, ongol-ongolnya nantinya jadi nempel dong dengan ongol-ongol yang lain. Bisa dilihat penggunaan atau minyak goreng yang kita oles pada dasar loyang. Ini juga memudahkan kita saat memotong ongol-ongolnya. Untuk lumuran ongol-ongolnya, kelapa parutnya kita gunakan kelapa muda.
Banyaknya kelapa parut yang kita gunakan untuk baluran ongol-ongolnya. Kita ambil kelapa parutnya dari setengah biji kelapa. Kita gunakan kelapa yang muda. Ongol-ongolnya kita baluri lagi dengan kelapanya. Mudah kok. Ini ongol-ongolnya begitu kita taruh di atas kelapanya ini langsung menempel pada permukaan ongol-ongolnya. Oh iya, seperti yang kita ketahui, kelapa ini adalah bahan yang cepat basi. Kelapanya kita kukus sebentar supaya kelapanya ini tidak mudah basi. Baru deh kita gunakan. Nah, ini dia hasilnya. Cantik kan potongan-potongannya. Jadi ini warnanya coklat dari gulanya. Semakin gelap warna gula arennya, maka warna ongol-ongolnya, warna coklatnya makin pekat. Sekarang kita cicip dulu. Enak banget loh. Ongol-ongol ini adalah jajanan tradisional, jajanan Nusantara yang enaknya sepanjang masa. Dicoba di rumah ya.